mengganggu itu azan, jelek suaranya. Solusinya bukan dikecilkan. Solusinya apa? Solusinya ganti tukang azan yang baik suaranya. Karena ada juga tukang azan bikin jengkel suaranya. Iya. Dah bila anak muda, iya sih. Makanya itu masjid, Pak, bikin lomba azan, juara 1 gaji. Yang ada panitia masjid di sini gaji itu tukang azan. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo. Salah itu panitia masjid kalau ada bikin saldo. Oh, berarti banyak masjid di sini bikin saldo. Wah, ini salah, ini panitia masjid itu salah kok, bos. Kau di blender nanti itu kalau mati kok. Jangan simpan uangnya orang. Banyak juga panitia masjid itu saldo kas 70 juta. Begitu kita mau kencing tidak ada air. Masih baik kalau kencing, Pak. Kalau air besar, saya pernah singgah. Percaya diri saya, langsung saja dulu. Selesai itu, tidak ada air. Kalau kencing, Pak, masih aman, bisa saja digalate saja. Tapi ini, ada kuning-kuning. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mau dapat rahmat Allah? Mau dapat rahmat Allah? Yang namanya rahmat Allah, biar tukang judi mau juga. Biar tidak sholat mau juga. Tapi apakah semua yang ingin dirahmati Allah otomatis mendapat rahmat Allah? Ternyata menurut Quran tidak, bos. Kalau kau mau dirahmati Allah, ada 3 syaratnya menurut Al-Quran. Apa itu? 3 jipa, 3 saja. Lebih banyak syaratnya jadi caleg. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Nah, ini 3 saja syaratnya. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, innalladzina amanu, harus beriman kepada Allah. Nah, biasanya kalau kita bercerita iman langsung tepuk dada. Wah, saya beriman kepada Allah. Sorry, maaf, ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya ulangi, ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya beriman kepada Allah. Apa betul kau diakui Allah beriman? Contoh, ibu bapak kenal Sandiaga Uno? Ibu-ibu kenal? Kenal Sandiaga Uno? Bu, itu Sandiaga Uno masih sepupu 1 kali sama saya. Bapaknya dengan bapak saya saudara. Begitu dicek ke Pak Sandi, Mas Sandi, sampean sepupu sekali sama Dasat ya? Siapa Dasat? Namanya saja baru ku dengar. Ibu-ibu kenal Yusuf Kalla, wakil presiden? Tahu? Itu nenek dengan nenekku satu nenek. Sama-sama nenek. Begitu dicek Pak JK katanya sepupu sama Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Cokakna. Baru saja ku dengar namanya. Begitu juga dengan Allah. Ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit, betul tidak sampean diakui Allah sebagai orang beriman? Kalau begitu, apa ciri-ciri orang beriman? Apa tanda-tanda orang beriman?
Masih ingat pelajaran pendidikan agama waktu kita kecil dulu? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi ini, iman itu ada 3 unsurnya. 1, yakin kau dulu dalam hati. 2, ucapkan melalui lisan. 3, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa tidak. Harus 3 unsur ini dilakukan. Sayang, seribu sayang, masih banyak di antara kita imannya hanya 2/3. Hanya percaya, hanya diucapkan, tidak dilakukan. Contoh, bagaimana hukumnya pakai jilbab? Wajib. Artinya apa? Dosa kalau tidak dipakai. Kenapa tidak pakai jilbab? Kita kan masih gadis, Ustaz. Nanti kita tidak laku kalau kita pakai jilbab. Bagaimana hukumnya menyogok? Haram. Apa artinya? Dosa. Kenapa jadi pegawai nyogok? Tidak diterima orang kalau tidak nyogok, Ustaz. Berarti imannya baru 2/3. Coba. Banyak di antara kita seperti itu. Imannya hanya diucapkan, belum dilakukan. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya dosa kalau tidak. Kenapa kau tidak sholat? Nantilah Ustaz ketika tua. Orang seperti itu, maka imannya baru 2/3. Lebih jauh lagi, bagaimana karakter orang beriman? Pembawaannya, sifat-sifat orang beriman. Mari kita lihat Al-Quran. Dengar Al-Quran. Tanda orang beriman itu menurut Quran. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuh sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang beriman itu, kalau dia mengaku beriman, tanda-tandanya kata Allah, 1, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nang kalinge senapung Allah Ta'ala tatenrengi nyawana. Bergetar hatinya. Bagaimana yang disebut contoh bergetar hatinya? Contoh, pernah jatuh cinta? Pernah? Pernah? Saya sering, Pak. Sampai sekarang masih sering jatuh cinta. Itu katanya waktu saya masih muda, kalau ada orang saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya disebut sudah bergeletar hati saya. Nah, bilang temanku, dum-dum gled. Apa itu dum-dum gled? Dumba-dumba gleter. Jangankan kulihat mukanya, dengar saja namanya. Bahaya, Masya Allah. Apakah namanya Allah mampu menggetarkan hati kita? Ternyata sangat sulit bangsa Indonesia sekarang ini bergetar hatinya. Kenapa? Dengar nama Allah banyak yang merasa terganggu. Dengar nama Allah banyak yang merasa tidak tenang. Mana buktinya? Azan. Dengar nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kencang-kencang, keras, tidak boleh keras-keras, kecil saja. Namanya panggilan harus keras. Mana bisa memanggil tidak keras? Bukan panggilan itu, bos. Bici. Si bici. Si bici namanya itu, bos. Namanya panggilan. Woi, dasat. Manggil namanya itu. Azan itu panggilan sholat, jadi harus keras. Kalau dikecilin, bukan panggilan sholat namanya itu. Ada yang bilang lagi orang pintar, dia bilang kan semua orang sudah tahu waktu sholat, sudah ada di handphone. Betul, kalau begitu alasannya mestinya bandara tidak usah ada panggilan. Di bandara itu sudah jelas jam berapa berangkatnya. Sudah jelas pintu berapa, sudah jelas pesawatnya. Tapi begitu tiba waktunya, para penumpang nomor penerbangan ini dengan nomor kode ini dipersilakan maju masuk ke pesawat melalui pintu 3. Diulang sampai 3 kali. Azan kita 1 kali, bos. Ini diulang 3 kali. Masih belum cukup, disebut nama 3 kali, Pak. Atas nama Dasat Latif dipersilahkan masuk ke ruang pesawat melalui pintu 3. 1. 2 kali dipanggil lagi. Atas nama Dasat Latif dipersilahkan naik ke pesawat melalui pintu 3. 2 kali. Sampai 3 kali belum datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tutup pesawat.
3 kali orang dipanggil Pak. Kita azan 1 kali merasa terganggu. Bagaimana ceritanya ini orang merasa beriman? Nanti ketika di akhirat dia mengaku, saya beriman kepadamu ya Allah. Allah berfirman, kenapa Pak kau merasa terganggu kalau azan? Seandainya azan itu sebut nama dasar, kan tidak. Nama-nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bilang, mengganggu itu azan, jelek suaranya. Solusinya bukan dikecilkan. Solusinya apa? Solusinya ganti tukang azan yang baik suaranya. Karena ada juga tukang azan bikin jengkel suaranya. Dah bila anak muda, iya sih. Makanya itu masjid Pak bikin lomba azan, juara 1 gaji. Yang ada panitia masjid di sini gaji itu tukang azan. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo. Salah itu panitia masjid kalau ada bikin saldo. Oh, berarti banyak masjid di sini bikin saldo. Wah, ini salah ini panitia masjid itu. Salah kok bos. Kau di blender nanti itu kalau mati kok. Jangan simpan uangnya orang. Banyak juga panitia masjid itu saldo kas 70 juta. Begitu kita mau kencing tidak ada air. Masih baik kalau kencing Pak. Kalau air besar, saya pernah singgah. Percaya diri saya. Langsung saja dulu. Selesai itu, tidak ada air. Kalau kencing Pak masih aman, bisa saja digalate saja. Tapi ini, ada kuning-kuning. Ini kesalahan panitia masjid. Jangan simpan suannya orang. Gaji, bikin sayembara Muharram, bikin sayembara azan, lomba azan parade Muharram dalam rangka semarak Muharram. Oh, luar biasa. Ini luar biasa. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, anggota DPR, terima kasih Pak. Berapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini Pak? Belasan, 24 kalau saya tidak salah. 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan Pak. Hanya timur yang rame perayaan ulang tahun. Bayangkan Pak. Senangnya lagi kita Pak, Bupati Wakil Bupatinya hadir dengan senyum-senyum, akrab. Pak Wakil Bupati telepon Pak Bupati, iya Kanda. Pak Bupati telepon Wakil Bupati, iya Dinda. Kan enak dirasa kalau begini akur. Kalau pemimpin kita baku bombe kita, rakyat bingung. Si salah-salah. Baru 3 bulan sudah dilantik baku bombe. Ketemu baku bengkok mukanya. Ini biasa yang kasih baku musuh ini Bupati sama Wakil Bupati, tim sukses. Ini biasa tim sukses kasih salah-salah orang. Apa Jina pikir proyek? Jangan marah Pak, siapa suruh panggil saya? Ada pemborong di sini? Ada? Hati-hati pemborong Pak. Banyak pertanyaanmu nanti kalau mati kok. Kenapa itu jembatan belum diresmikan sudah rusak? Nah bilang sudah memang keluar 20%. Kenapa keluar 20%? Sponsor waktu pilkada. Kenapa sponsor di pilkada? Masyarakat tidak mau pil kalau tidak ada uang. Bapak juga cilaka. Jadi jangan salahkan, sama-sama Bapak salah. Coba kalau politik tidak ada money politik, rakyat tidak mau terima sogok, pemerintah yang mau dipilih tidak mau memberi sogok, aman negara kita ini Pak. Mau dekat-dekat pilpres ini jangan terima sogok Pak. Kalau ada yang mau sogok, kalau mau bantu negara baik, rekam, lapor di polisi. Polisi juga jangan mau disogok. Jangan langsung lapang 6. Atur damai. Bleh. Itu polisi India, bukan polisi Republik Indonesia. Itu polisi India kalau ada film Pak, terakhir baru datang. Mati miso penjahat baru datang. Apa lagi? Bapak saudara-saudara sekalian, nah kembali tadi ya, jangan simpan uangnya orang Pak. Bikin itu bermanfaat. Kalau Bapak simpan jadi saldo, kapan itu manfaat? Pada saat dijadikan pembangunan, dibelikan tegel, selama tegel dipakai orang yang menyumbang dapat pahala. Tapi kalau uang disimpan saldo, maka yang menyumbang tidak jalan amalnya Pak. Jangan Bapak simpan.
Sudah bangun masjid Ustaz, sudah selesai tidak ada perbaikan, maka cari masjid yang mau dibangun. Tinggal diumumkan, saudara-saudara sekalian jamaah, ini ada saldo 30 juta. Tinggal hanya mengendap tidak jalan uangnya Bapak. Maka kita bantu masjid tetangga desa. Tidak ada yang keberatan. Bahkan boleh bantu anak sekolah. Misal ada di sekolah itu, di kampung kita, kita percaya dia baik, agamanya bagus, jujur, mau sekolah, cerdas, tapi tidak ada duitnya, boleh dikasih uang masjid. Termasuk janda-janda tua. Kalau janda muda tidak usah, masih kuat cari uang. Ini bapak-bapak kalau bicara janda langsung senyum. Dede, cule-cule, nah. Gapat tujumu. Mau lemak bene nama sakak benemu. Sudah dikunci leher, tidak bisa goyang. Baik kalau kunci leher disimpan meja kuncinya, masih bisa diambil. Ini kunci leher dibuang di Sungai Tallo. Ya, bikin lomba azan ya supaya bagus yang azan. Bapak Ibu, tanda orang beriman yang pertama, apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Bagaimana hati mau bergetar kalau kita sering mempermainkan nama Allah? Mana disebut mempermainkan namanya Allah? Mana disebut mempermainkan namanya Allah? Panggil pengajian, datang pengajian, apa dibilang? Insya Allah. Insya Allahnya bagus, kayak 17 tahun di Mekah. Tapi dalam hatinya tidak mau. Bapak berdosa ketika dipanggil mengucapkan insya Allah padahal tidak mau. Besok ketemu, kenapa kau tidak datang tabligh akbar? Kan bilang memang insya Allah. Ini bapak ini mau jadikan Allah sebagai kambing hitam. Tak boleh Pak, saya saja dijadikan kambing hitam, saya tidak mau. Saya manusia, bukan kambing. Allah kita jadikan kambing hitam. Datang ke pengajian, insya Allah, padahal dalam hatinya tidak mau. Tidak boleh. Orang seperti itu tidak bakal mendapat rahmat Allah. Apabila didengar nama Allah, bergetar hatinya. Maka aneh Pak, kalau ada orang Islam merasa terganggu ketika kedengaran azan di masjid. Saya bilang lebih baik saya dipenjara daripada biar misalnya dianggap melanggar undang-undang atau himbauan. Kalau masjid saya kasih kerar, biar misalnya ditahan. Yang penting saya bukan ditahan gara-gara saya korupsi. Ya, makanya jangan lagi bilang kalau saya cerita begini Ustadz bicara politik. Bukan, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak kalau tidak pernah bela-bela agama Allah, tiba-tiba mati mendadak, Bapak ditanya, kamu kenapa tidak pernah bela-bela agama saya? Hati-hati. Kalau Bapak tidak mau peduli soal politik, maka kita dipolitiki nanti. Ya, jangan lagi berkata, ndak usah urus, yang penting kita baik. Saya kasih contoh sederhana. Ada preman tobat, bersahabat dengan remaja masjid. Ini remaja masjid, panitia masjid, bersahabat dengan preman tobat. Ini preman tobat. Tiba-tiba dia datang sama ini Ustadz, remaja masjid. Ustadz, ada di kampung kita ini bangun warung, tapi minuman keras na jual. Apa nak bilang ini Ustadz? Jangan kurusi, yang penting kita tidak pergi minum di situ. Bulan depan lagi datang ini preman tobat. Pak Ustadz, tambah rame itu warung. Masuk bisa semua anak-anak muda sekampung tak mabuk-mabuk di situ. Apa dia bilang Pak Ustadz? Biar yang penting tidak nak ganggu ki. Bulan depan datang lagi Ustadz, tambah rame mi Ustadz. Bukan cuma narkoba nak jual, bukan cuma minuman, jual mi juga narkoba. Banyak mi juga cewek-cewek di situ, berzina dia sana. Apa nak bilang? Biar mi yang penting kita bisa sholat di sini dengan tenang. 1 tahun kemudian datang lagi ini preman tobat. Pak Ustadz, mau digusur ini masjid. Sambarang. Apa mau nak gusur? Pengajian juga mau dibubarkan. Sambarang. Ayo kita lawan. Sebelum terlambat. Apa nak bilang preman tobat? Terlambat mau kok. Kenapa? Mereka lebih banyak dari kita. Ini Pak, kalau Bapak tidak peduli soal politik, Bapak tidak peduli soal amar ma'ruf, Bapak masih selamat sekarang, Bapak masih bisa sholat sekarang. Tapi kalau kita tidak peduli dengan agama, anak nanti bagaimana ketika kita sudah dikubur? Maka harus kita peduli. Kalau kita tidak peduli, maka siap-siaplah kampung halaman kita jauh dari rahmat Allah. Alhamdulillah bupati dan wakil bupati peduli. Salah satu diantaranya bikin tabligh akbar seperti ini. Tuh tanda pertama orang beriman. Disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua menurut Quran, apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, bertambah imannya.
Selesai dengar pengajian, tambah imannya. Selesai dengar dakwah, makin baik imannya. Ah, itu orang yang beriman. Jadi kalau dia bilang, pulang dengar ceramah, Pak Bupati, siapa panggil tadi itu Ustadz? Ah, Pak Wakil yang hubungi. Kasih tahu itu Pak Wakil, jangan lagi panggil itu Ustadz ceramah. Kenapa bilang begitu? Nah, bagus ceramahnya. Tidak bagus, saya tidak suka. Kenapa? Masa empat na bahas saya terus nak kena. Ah, ini mati hatinya orang begini, Pak. Malah diceramai apa dia bilang? Dia bilang orang Bugis, tanten ton janjen jong, tangi tamulo tangi taku, jame jamamu jame jamaku, witato pina witai, witato tula cilaka. Ada orang begitu, Pak, keras hati, tidak mempan nasihat. Tapi kalau selesai dengar dakwah dia bilang, wah, betul itu tadi Ustadz ngomong, saya dia kena semua itu. Semua ceramahnya Ustadz, saya ditempelin rasanya itu. Insya Allah malam ini saya mendapat hidayah, besok saya akan berubah dengan sebaik-baiknya. Ah, itu orang beriman itu. Tapi kalau dia tidak ada perubahan, berarti dia tidak masuk orang beriman. Nah, inilah syarat pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu. Yang kedua, walladzina hajaru. Mereka berhijrah di jalan agama Allah. Apa yang dimaksud hijrah? Hijrah dalam konsep sejarah, berpindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, itu hanya sekali terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau hijrah dalam arti konsep perjuangan, maka tiap hari kita bisa lakukan. Hijrah apa? Contoh, kalau hijrah dari Makkah ke Madinah, itu sekali saja. Tapi kalau kita ambil konsepnya, hijrah itu, maka kita harus mengambil pelajaran dari hijrah. Apa pelajaran dari hijrah? Contoh sekali, contoh. Nabi ahli Mekah. Nabi lahir di Mekah. Diusir. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Siapa yang mengusirnya? Sepupu satu kalinya sendiri, Abu Sofyan. Bapak, saudaranya bapaknya Abu Lahab. Saudaranya sendiri, sepupunya sendiri, ngusir Nabi pindah dari Mekah. Untuk apa? Nabi lakukan semua itu untuk menyelamatkan akidah. Artinya apa, Pak? Kampung halaman bisa jadi kita tinggalkan. Tanah kelahiran bisa jadi kita tinggalkan. Untuk apa? Menyelamatkan akidah kita. Nah, kalau kita di sini kan banyak pindah gara-gara apa? Gara-gara apa? Susah cari uang di kampung Ustaz. Lebih kita pindah ke sini. Apa itu salah? Tidak salah. Selama Bapak cari nafkah, tidak menghalalkan segala cara. Rasulullah dalam arti konsep pindah dari Mekah ke Madinah sekali saja. Tapi ambil sejarah yang ada dalam sejarah itu. Sejarah apa? Pindah dari Mekah. Apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa? Umar. Ambil juga pelajaran dari apa? Suraqah bin Malik. Dua manusia ini berniat membunuh Nabi. Niat datangi Nabi ke rumahnya untuk apa? Membunuh Nabi. Suraqah bin Malik mengejar Nabi dengan niat apa? Membunuh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Dapat hidayah, pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah beragama Islam. Sebaliknya kita banyak orang Islam, keluar rumah dalam keadaan Islam, pulang membawa murka Allah. Kenapa? Pulang bawa barang haram, maling, nyuri, korupsi, nyogok, nipu. Ah, itu hati-hati. Ada di sini? Ada? Biasa yang bawa pulang barang haram itu pedagang. Kok bisa Ustadz? Ya nipu pembeli. Terutama misal penjual beras. Ada penjual beras? Banyak. Hati-hati, jangan sampai Bapak tulis 2 kilo padahal tidak cukup 2 kilo. Meskipun selisihnya hanya, ya mungkin 1 gelas selisihnya, maka Bapak napanya nipu. Itu haram. Apalagi nyogok. Ada suka nyogok di sini? Jadi pegawai nyogok. Dia bilang temanku, susah Ustadz, tidak bisa orang jadi pegawai kalau tidak nyogok. Siapa bilang saya jadi pegawai tidak nyogok? Adik saya lulus juga di pegawai tidak ada nyogok, fotokopi aja kita bayar. Ini sekarang dia bilang susah, biar kita S2, S3, tapi kalau tidak D3,
Nggak lulus. Saya deh, bagaimana ceritanya? Nah tinggi itu S2 daripada D3. Dia bilang D3 itu Ustaz, duit dan lek deking. Bapak jadi pegawai nyogok, selama Bapak terima gaji haram. Bahkan termasuk pensiunnya haram. Tuh kalau kita nyogok jadi pegawai, saya heran juga, terlalu menggebu-gebu jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu jadi pegawai negeri? Apa hebatnya jadi pegawai negeri? Tolong tunjukkan saya pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi. Coba ada semua itu SK pegawainya di bank. Ada semua di koperasi. Apa pegawai negeri? Ada semua itu utangnya. Apa pegawai negeri? Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun mie sedikit, sari mie. 21 sampai 30 saridon. Oh, sakit kepala. Gaji habis, cicilan belum lunas. Apa itu? Gali lubang, tutup lubang. Kalau ada pegawai negeri di sini mobilnya harga 500 juta, pasti korupsi. Kecuali ada kebun sawitnya. Beda. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kita ambil hikmah dari itu. Hijrah itu pindah. Pindah dari yang dilarang menuju yang diperintah Allah. Bahasa sederhananya, hijrah itu taubat. Ada enggak orang di sini tidak punya dosa? Ada di sini tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Ini satu kisah. Kisah ya. Ada anak muda preman. Banyak sekali orang dia bunuh. Begitu dia dengar taubat, anjuran untuk bertobat, dia datang ke rahib. Pendeta lah kalau zaman dulu, belum masuk Islam waktu itu. Dia datang ke Pak Rahib, pendeta. Pak Pendeta, kira-kira diampuni dosaku? Nah bilang ini pendeta, rahib. Apa dosamu? Nah bilang saya ini pembunuh, 99 orang kubunuh. Banyaknya itu. Kau tidak bakal diampuni, kamu orang busuk. Marah ini anak muda karena jengkel, dia tikam juga itu orang. Tapi dia tidak putus asa. Dia datang lagi ke pendeta yang lain. Pak Pendeta, diampuni dosaku. Dia bilang ada pada dosamu. Dia bilang tadinya 99 orang kubunuh, tapi ada lagi di sana kasih jengkel kak. Cukup 100. Kira-kira diampuni tidak dosa saya? Apa kata rahib pendeta ini? Anak muda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang ke desa seberang, berkumpul kau dengan orang-orang soleh di sana. Ini anak muda senang betul mendapat berita gembira. Maka dia jalan terus, jalan, tidak peduli makan, tidak peduli minum, akhirnya mati di jalan. Mati. Wah, bertengkar malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Dia bilang penjaga neraka, ini bagianku. Dia bilang penjaga surga, tidak, ini bagian saya, dia sudah bertobat. Bertengkar, akhirnya apa? Turun perintah Allah melalui malaikat Jibril. Kau pergi ukur. Ukur dia. Kalau perjalanannya dari tobatnya menuju ke desa, tempatnya mau bertobat, lebih dari 50%, lebih dari setengah, dia masuk surga. Tapi kalau perjalanannya belum cukup setengah, masuk neraka. Ukur. Ternyata setelah diukur, lebih banyak yang dia sudah tempuh, sudah lebih setengah. Akhirnya Allah sampaikan, nanti dia masuk surga. Coba Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tahun baru Hijriah ini bertobatlah Pak. Jangan tunggu nanti tua. Siapa yang janji kita tua? Siapa yang janji kita tua? Nanti dia bilang, nanti kalau sudah tua Ustadz, padahal dia sudah 60 tahun. Ini, muka-muka sakaratil maut. Ya ketawa Pak, Bapak itu sudah muka sakaratil maut. Sudah putih rambut. Apakah tua dulu? Tidak. Tidak harus tua dulu yang namanya kematian. Ya. Asal ada nyawa dalam diri kita, siaga 24 jam. Tua mati. Ibarat Imam Al-Ghazali katakan, kematian itu seperti pohon buah. Coba lihat buah. Yang baru muncul jatuh. Yang mangkal jatuh. Yang tua jatuh. Bahkan baru muncul jatuh. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam lagi ceramah begini. Tiba-tiba ada tamu tak diundang datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk anak muda ini. Ya Rasulullah. Cerita. Langsung ini anak muda bilang, ya Rasul, minta izin kak pamit dulu. Ada pekerjaan tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Nabi Sulaiman katakan, silakan, pergilah tamu tadi.
Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya ke seluruh jamaah, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman berkata, oh itulah tadi malaikat pencabut nyawa, yang setiap kali datang pasti ada yang mau diambil, dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Tiba-tiba anak muda angkat tangannya dari belakang, ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Iya. Mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang saya terus lihat-lihati. Nabi Sulaiman, hati-hati kok, barangkali kau itu ser-ser. Teki pemalak-malak deh. Nabi bilang, ya Rasulullah, bawa ke jauh sampai tidak tahu kak. Nah dia, siapa tahu saya mau itu tadi. Angin, tolong terbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman pandai memerintah angin, tentu dengan izin Allah. Palutui, melek lokega bawah, tiwi. Diterbangkan anak muda ini, naik ke atas angin, terbang kiri kanan, lurus. Pas jauh Nabi bilang, jauh mak, turun mak, kasih turun angin. Pas turun, baru satu langkah diinjakan kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dari mana kok? Dari tadi saya tunggu kok, makanya saya tinggalkan pengajian karena di sini kok harus mati. Dia hindari kematian, justru didatanginya. Namanya kematian Pak, kalau sudah tiba saatnya pasti datang. Biar kita mau, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Ada orang suami istri bertengkar Pak, bertengkar, didapat suaminya SMS-nya selingkuh. Ada sini suka selingkuh? Banyak. Dengar baik-baik yang suka selingkuh ya. Ada buku saya baca baru-baru, bukan selingkuh judul anunya, tapi maknanya sama. Siapa yang melakukan selingkuh itu satu kali hancur amalnya 40 tahun. 40. Nah dia 2 kali 1 bulan pi Makassar selingkuh. 80 tahun mati kok, 70 tahun. Sosok kok 10 tahun. Masih ada utang dosamu 10 tahun. Kita juga Bu, bagaimana suami kita tidak selingkuh kalau ibu penampilannya sekadarnya. Marantasa, malas, berat badan naik terus. Nonton saja kerjanya pegang remote. Kalau ada di rumah nonton itu mulai jam 7 malam sampai jam 10. Nah pegang itu remote, pakai daster tinggi sebelah. Acak-acakan rambutnya. Ada kaca di sampingnya, naik kakinya satu. Ada suaminya menonton di sampingnya. Begitu mengantuk menguap nangka keteknya. Wah, bagaimana suami tak tidak menderita lahir batin? Sialku setengah matiku cari uang begini jiku dapat. Hancur. Setengah mati kita pergi ke kebun sawit, bertani, dapat istri malas, gendut, suka marah-marah. Ada begitu di sini? Ada? Tahu cantik-cantik semua sekarang, alhamdulillah. Tapi Nabila iya cantik sekarang Ustaz, kalau di rumah kelihatan tali BH. Nabila suaminya kasih baik-baik saya, itu tali BH kelihatan semua. Apa Nabila, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya Bung. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya, nah ini ya. Syarat yang kedua ingin mendapat rahmat Allah adalah hijrah, bertobat. Ya, tidak ada orang tidak punya dosa. Semua kita pasti punya dosa. Ini bertengkar sama istrinya. Kalau sudah tiba saatnya mati, pasti mati. Kalau tidak, tidak akan mati. Ini yang cerita saya sampaikan tadi. Bertengkar sama istrinya. Suaminya bertengkar. Akhirnya istrinya marah. Dia mau bunuh diri. Akhirnya apa? Dia masuk kamar minum racun. Begitu dia minum, takut didapat sama anaknya, dia buru-buru minum. Akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada di mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. Itu padahal mau sekali mati, tidak jadi. Bulan depan didapat lagi SMS-nya, begitu lagi, marah lagi. Dia lihat racun, bulan lalu gagal dengan racun. Akhirnya apa? Dia ambil pisau. Dia iri surat nadinya. Ternyata pisau ini pakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. 3 bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya. Lihat racun, gagal. Lihat pisau, gagal. Akhirnya apa? Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk di sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak jadi lagi mati Pak.
Kalau tidak tiba ajal tidak mati. Tapi kalau tiba ajal pasti mati. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau itu yang membuat selalu kita menolak, menunda-nunda tobat, gara-gara apa? Kita selalu berpikir masih lama ajak mati. Tobat kita. Ada tidak punya dosa di sini? Semua kita punya dosa. Lalu kalau punya dosa Ustadz, bagaimana cara bertobatnya? Menurut ajaran agama kita ada dua cara bertobat. Pertama, memperbanyak taubat bil lisan, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Mau dengan sahdu, dengan lagu-lagu. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya. Misal tuh suami tak marah-marah ibu, marah-marah jangki marah. Kalau suami marah ibu diam. Atau paling enak ibu istighfar. Marah suami tak. No. Astaghfirullah Rabbal baroya, astagfirullah. Berhenti tuh suami ibu. Kalau dia marah ibu juga marah. Kurang ngajar kau lah battala. Nah bilang juga istrinya, kau juga gendut hitam. Kau tahu dia gendut, kenapa kau mau kawin sama saya? Berarti kau lebih bodoh dari saya. Masya Allah, tidak terjadi, malah bertengkar. Tapi coba kalau istighfar, astagfirullah, sambil pura-pura menangis, aman. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Adik-adik ini yang masih muda-muda belia ini selihat. Kalau kau lihat aurat, istighfar kau. Kau lihat cewek cantik, kau nafsu, astagfirullah. Astagfirullah. Tutup matamu, palingkan. Jangan kau tutup, istighfar baru kau melotot. Astagfirullah. Astagfirullah. Patotoai kau namanya itu. Kau juga cewek, jaga akhlak. Biar kami setengah mati istighfar. Kalau kau juga gentayangan. Mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata. Tolong anda akhlakmu kamu jaga. Itu cewek dulu Pak, Masya Allah susahnya dilihat auratnya. Zaman saya SD dulu tuh perempuan sangat terpelihara. Bayangkan kalau jatuh pulpennya, mau nak ambil. Itu kan dulu ndak ada namanya jilbab. Tapi itu perempuan sopannya. Kalau dia mau tunduk, itu dia pegang itu anunya, kancing bajunya begini. Baru tunduk, baru nak pegangin juga di belakang sini. Sekarang perempuan nak sengaja memang buka besar-besar sini, baru jalan ke sini. Kita nasesa Ustaz gimana? Ya pasti mi dilihat kabaran bagus. Yang kau ketawa cewek, kau nak kena. Biasa saya bilang ini cewek ini sekarang lebih mahal itu paha ayam kampung daripada paha cewek. Coba itu kalau mau lihat paha ayam kampung, nggak gampang toh. Dikejar dulu itu ayam, dikejar 1 jam baru ditangkap. Begitu mau ditangkap dia terbang naik ke atap. Lelu yolo Pak. Sudah ditangkap, dibeli karena bukan kita punya ayam, dibeli 70 juta, 70.000 dibelikan nih ayam kampung. Sudah itu sudah dilihat pahanya. Belum, dipotong dulu dengan bismillah. Sudah dilihat pahanya? Belum. Direbus dulu air panas. Sudah lihat pahanya? Belum. Dikupas dulu. 1 jam dikejar, dipeli 75. Dipotong bismillah, direbus air panas, baru dicabut, baru bisa lihat paha ayam. Ayam kampung. Tapi cewek kampung baru 10 menit berdiri di pinggir jalan, 10 paha cewek gratis. Iya baik kalau putih, banyak baut-bautnya. Lah cilaka. Aku ketawa cewek, serius orang ini. Dengar cewek ya, kami ini laki-laki sebenarnya tergantung perempuannya. Tergantung perempuan. Mana buktinya? Coba lihat itu anak-anak gadis, anak-anak cowok kalau dia kumpul di pinggir jalan. Lewat cewek pakai jilbab, paling diganggu. Assalamualaikum. Paling itu. Bau sorga. Paling itu. Tapi kalau yang kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, lewat. Cewek, jungkir balik dong. Ada cewek di sini kelihatan auratnya. Maka ketika Anda tobat, hapus itu foto-foto di Facebook dan medsosmu yang ada kelihatan aurat. Selama masih kelihatan aurat, selama itu tobatmu tidak akan diterima. Hati-hati perempuan yang suka menyebar
Foto-fotonya yang tidak menutup aurat. Bapak meninggal, ibu meninggal, selama foto itu masih beredar, selama itu bapak, ibu, bapak dapat kiriman pahala dan disiksa di kubur. Ini sekarang ini perempuan, hati-hati. Itu perempuan dulu, Masya Allah. Kalau lewat itu perempuan depan rumah, apa Nabi bilang biasa itu orang tua. Migana ero, matan resirila ada mana? Dek sisa gagai rita gagana. Kelihatan, kan dulu ndak ada pakai jilbab. Apa jina pakai sarung? Sarung di bawah, sarung di atas. Sekarang lewat cewek, nigana ero makuras siri. Kelihatan semua mianu tidak bisa dilihat. Kalau bapak ibu bertobat, maka tinggalkan pakaian seperti itu. Ada juga yang tobat, bertobat apa? Pakaiannya yang tadi seksi-seksi, dia bukan buang, nah kasih orang. Selama itu orang pakai itu juga, kau juga dapat berdosa. Lebih kau bakar. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua kita punya dosa. Maka bertobatnya dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Ya, bapak-bapak yang sudah uzur, ibu-ibu yang sudah uzur, maka setiap duduk perbanyak istighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali duduk 100 kali istighfar. Apakah istighfar itu karena dosa? Apa kita bertobat mengucapkan istighfar hanya karena dosa semata? Tidak. Kalau karena dosa kita istighfar, maka Nabi mestinya tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Tapi hadis menginformasikan Nabi sekali duduk 100 kali istighfar, padahal tidak ada dosanya. Kalau gara-gara dosa kita istighfar, mestinya ketika kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa pertama kita ucapkan? Apa pertama kita ucapkan? Astagfirullah. Padahal kita baru selesai ibadah. Kenapa istighfar? Satu, bisa jadi ketika kita sholat ada salah bacaan. Yang kedua, kenapa kita istighfar? Karena sholat yang kita lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begini Ustaz? Ini hanya tradisi, ini hanya kebiasaan. Boleh tidak begini. Kenapa begini Ustaz? Karena lebih nyambung, lebih enak dirasa. Assalamualaikum. Astagfirullah. Masa selesai salat, astagfirullah. Nggak nyambung ya bos. Entah. Kenapa kita istighfar? Satu, karena ada bacaan kita bisa jadi ada salah. Yang kedua, kita istighfar karena ibadah yang kita lakukan tidak bisa membayar nikmatnya Allah. Satu ketiga, cerita. Ada orang pak 350 tahun umurnya. 350 tahun ibadah saja kerjanya. Makan, tidur, ibadah. Makan, tidur, ibadah. 350 tahun. Ketika dia meninggal, Allah kemudian berfirman, masuk kau surga karena rahmatku. Tama kau suruga nasabak pamaseku. Masuk surga. Dia dengar, masuk surga karena rahmat. Wah, dia protes. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Saya mau masuk surga karena memang ibadahku 350 tahun. Saya layak masuk surga karena amalku 350 tahun. Allah berfirman, oh, rupanya kau berhitung-hitungnya. Baiklah, kalau begitu kita berhitung. Jibril, ambil kalkulator. Hitung itu amalnya. 350 tahun. Timbang dengan nikmatku. Ambil matanya 1 biji. Diambil mata kanannya. Timbang dengan amalnya 350 tahun. Timbang punya timbang, timbang punya timbang. Ternyata lebih berat 1 biji mata daripada amalnya 350 tahun. Allah berfirman, kalau bahasa kita apa? Masih mau kok? Kau kira bisa kau beribadah dengan baik kalau ku kasih sakit matamu? Kau kisah bisa kau beribadah sholat berjamaah kalau ku kasih menceret kok? Nggak usah mi dulu leper, nggak usah mi dulu kanker. Menceret mau pak. Mana bisa kita berjamaah kalau menceret-menceret lagi? Hayya ala sholat. Bagi mas, hayya ala. Menos sih. Coba itu baru menceret. Mana bisa pak? Jadi kita beribadah itu tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Ada lagi bilang itu apa nikmat Allah nak kasih kebun? Tidak ada. Saya cuma pegawai honor Satpol PP. Lebih banyak gartakna daripada gajinya. Hop 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 hop. Hormati tongi tahu ada tuh lamban-lamban tuh polisi setengah. Hormati tongi tahu kasihan tuh. Ibu bapak saudara-saudara sekalian,
Ya, kembali ya. Nah, syarat yang kedua ini mendapat rahmat Allah adalah bertobat. Ya, banyak-banyaklah bertobat. Satu, bertobat dengan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nah, lanjut kisah tadi. 350 tahun beribadah, akhirnya bukan karena ibadah kita masuk surga, tapi karena pemberian Allah dengan nikmat Allah, rahmat Allah. Ada yang bilang, saya ini orang miskin Ustadz. Apa nikmat Allah? Kenapa kita miskin? Karena yang kita pikir uang, yang kita pikir kebun, yang kita pikir jabatan, yang kita pikir rumah mobil. Padahal semua harta kita miliki tidak ada gunanya kalau kita sakit. Mas, mau tak? Sampean tak kasih handphone iPhone X, harganya 19 juta. Saya kasih pulsa sekalian sampean dengan 6 juta. Jadi harganya 25 juta. Saya kasih sampean. Mau? 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 Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana? Mau kok apa tuh handphone kalau tuli mah kok? Halo? 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 Rusak. Bukan handphone rusak, telingamu galacca. Berarti bukan handphone yang mahal, bos. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis, tidak perlu kau bayar. Bagusnya lagi bisa bedakan ini. Mana bunyi kentut, mana bunyi HP. Hebatnya lagi di telinga tak, tempatnya bagus. Bagaimana seandainya satu di bawah ketek, satu di bawah panta. Halo? Halo? Coba. Halo? Bu? Nah ini kamera mahalnya. Mahal semua ini kamera ini. Kalau dikumpulin tidak kurang dari 100 juta. Tapi bukan kamera ini yang mahal, Pak. Apa yang mahal? Mata. Mau di apa ini kalau tidak ada mata tata? Apa ya? Si mau kok? Ini kamera susah dipakai. Biar bapak punya begini, tidak punya ilmu, tidak bisa dipakai. Ustaz, foto ke setengah badan. Siap, 1, 2, 3. Ternyata jadi setengah badan betul. Pusat ke bawah. Yang mahal bukan kamera, tapi apa? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di mata, begitu dipakai tidak perlu putar. Ini kan diputar-putar dulu. Ini mata begitu buka, langsung fokus. Tidak perlu diputar. Diputar. Lebih ditembak dulu polisi dari perampok. Mana siapa ini nih? Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau tidak bisa dibedakan, deh, tak tukar-tukar istri. Kenapa ini lelai malam Jumat? Ternyata tetangga punya istri. Jangan pernah merasa miskin. Maka demi Allah, sholat yang bapak lakukan, puasa yang bapak lakukan, zikir yang bapak lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Maka kita istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya? Yang kedua, kalau mau bertobat dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunat taubat. Bagaimana caranya sholat sunat taubat, Ustadz? Sama sholat biasa, sama sholat duha, cuma beda niat. Kalau duha, niatnya duha. Kalau taubat, niatnya sholat taubat. Sholli sunnatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau bahasa Bugis, watung kemas sampaja sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Jawa, sampean silahkan sendiri. Mama lagi. Bahkan boleh tidak diucapkan, boleh. Niat itu bahasa hati, tanpa diucapkan, boleh. Paling gampang begini saja. Berdiri, Tuhan, sembahyang sunat taubat karena Allah. Sudah nih. 2 rakaat berikut ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Daripada ditunggu hafal usalli, tidak dihafal, tidak sembahyang mah kok. Salli, 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 salli. Duduki. Jangan kok. Ya. Kalau niat bahasa apa saja boleh. Kecuali takbir, tidak boleh bahasa apa saja. Ada pernah itu di Jawa mengaku ulama. Dia bilang boleh sholat pakai bahasa masing-masing deh.
Kacaunya itu sholat. Yang jadi imam bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum orang sidrap. Pungallahu ta'ala malupu. Boy, ada masbuk orang dari Jenek Ponto pakai bahasa Karengallah ta'ala lumpuh. Ada mu'alaf dari Toraja, dia pakai bahasa Toraja. Pungallah ta'ala tunggu gajah. Terakhir teman kita anak Jakarta, anak gaul dari Betawi. Dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah, gede banget gitu loh. Kalau niat boleh, silakan. Niat pakai bahasa apa saja, boleh. Sudah takbir baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Silakan. Bahkan tidak baca surah pendek pun boleh. Ruku, sujud, naik, selesai. 2 rakaat. Kapan tobatnya Ustadz? Sujud terakhir. Tobatlah. Sampaikan apa penyesalan Bapak. Sampaikan apa penyesalan. Sampaikan curhat. Sampaikan dosa. Kan saya Allah. Saya hilap waktu saya SMA ya Allah. Saya pernah menipu teman saya Allah. Maafkan saya Allah. Silakan sampaikan. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Anehnya dia pun memegangku ya Allah. Akhirnya kami baku pegang-pegang. Ya Allah, tak dampang ke apa? Cakap lupa ke puang. Tak lupa ke apa? Tak dampang ke kasih, dampang ke kasih. Dia nagagu runtuh salamat ko dia tak dampang ke puang. Maafkan saya Allah, tidak ada keselamatan kalau engkau tidak memaafkan saya Allah. Maafkan saya. Teteskan air mata di situ. Menyesallah, pasti Allah ampuni. Cuma kalau dosa sama tetangga, harus Bapak datang minta maaf sama tetangga. Yang kedua, kalau ambil tanahnya tetangga, kembali tanahnya tetangga. Biar Bapak minta maaf sampai keluar air mata, sampai bahkan darah keluar, minta maaf, tapi barangnya orang tetap diambil, tidak sah itu maafnya. Makanya yang pernah ngambil piring waktu pengantin, kasih kembali besok. Termasuk ini ada pegawai-pegawai yang datang SKPD yang pernah ngambil gorden rumah dinas. Kas kembali. Itu ada mantan menteri Pak mencuri biar gorden dibawa semua pulang. Labu apa kau tuh cilaka? Kalau selama Bapak biar hitam jidat, kalau barang-barang orang kau tidak kembalikan, tidak tobatmu tidak diterima. Dan parahnya lagi kalau kita dosa sama orang Pak, selama tidak kembalikan itu barang, maka ketika di padang mahsyar kelak ketika menunggu untuk diadili, disuruh pikul semua barang yang pernah kita ambil. Bayangkan itu Pak, menunggu orang ngantri, disuruh ambil pikul itu yang pernah barang diambil. Lewat itu tetangga tak, kau paling ambil saya punya. Lewat itu anak buah atas, pantas silam meja di kantor, ternyata Bapak yang ambil. Saya yang dipecat gara-gara Bapak. Saya bukan orang kaya, saya bukan pejabat, saya juga bukan mahasiswa, tapi saya kuat. Bantu jihad dengan tenagamu. Ada pembangunan masjid, kau pergi angkat semen. Jihad. Saya tidak pejabat, saya tidak kaya, saya bukan mahasiswa, saya juga tidak kuat angkat semen. Bantu jihad dengan apa? Jihad dengan diam. Diam kok. Yang kemana bicaramu? Ada juga itu orang begitu Pak. Tidak pernah dilihat meski, tidak pernah menyumbang. Wah, lang bicara Mako bawan olah seke. Jihad dengan cara apa? Tenaga dan harta. Ini tadi yang edarkan celengan, Bu Bapak, percayalah, yang Bapak masukkan tadi di celengan, itulah yang Bapak miliki, bukan yang di rumah. Yang penting jangan gara-gara celengan tadi itu kau kasih Ustadz. Kumpul-kumpul celengan sumbangan untuk honornya Ustadz. Yang jadi Ustadz. Pak Ibu, yang terlalu pelit. Kekayaan kita kata Nabi hanya 3. Terlebih bawang. Kekayaan kita di dunia ini hanya 3, lebih dari itu bukan kita punya. Apa kekayaan kita? 1, yang habis kita makan. 2, yang hancur kita pakai. Yang ketiga,
yang telah kita sedekahkan di jalan agama Allah. Lain dari ini bukan kita yang punya. Mobil, rumah, kebun, deposito demi Allah bukan kita punya. Begitu kita meninggal, ahli waris yang miliki. Iya kalau ahli waris kita baik agamanya. Kalau ahli waris kita jahat, ahli waris kita tukang judi, maka harta yang kita pelihara, harta yang kita kumpul semenjak kita hidup, ternyata dia pakai berjudi. Sedekah. Ibu-ibu jangan terlalu pelit. Tidak ada orang suka itu orang pelit. Percayalah. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Nah, bilangnya gue pergi rumahnya sekeki, padahal dia juga seke. Ada caleg di sini? Ada? Ya lalu kau seke cilaga. Kalau kau caleg dari seke, tidak ada pilih kau. Ayo, sedekahlah. Bersedekah. Ada di sini asam urat, kolesterol, ginjal, prostat. Sedekah. Yang pelit. Sedekah. Sittatu asya'in tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dan bencana. Satu di antaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekah. Kenapa bisa? Banyak yang doakan ki. Coba, kalau bapak pelit, siapa mau doakan ki? Tapi kalau rajin sedekah, kita sudah mati, orang masih doakan kita. Sudah 3 tahun meninggal, lewat di kubur ini. Sehingga kau dulu doakan kini. Baik sekali ini tetangga tak dulu waktu hidup. Setiap ada pembangunan masjid, dia bantu. Doakan. 3 tahun yang lalu sudah meninggal, orang masih ingat. Itu kalau orang rajin bersedekah. Tapi kalau orang wakil sekye, dikirikanlah pakai jabatan. Jangankan mati, masih hidup nak doakan ke orang sial. Lewat mobil tanah doakan, tabrakan lalu. Udah sekye. Kira tuh bukan nak kasih dia mobilnya, ternyata nak kelas saja. Ada begitu orang pelit pak, asli pelit. Kalau ibu-ibu mau lihat pelit ya, kalau ibu-ibu lihat kalau dia belanja. Oh batin itu si tawa, natawar. Orang sudah datang bawakan ini sepeda ikan masih natawar. Berapa ini ikanmu? 30.000. Mahalnya. 25 mau dah. 30, nak bayar 30, bayar 30. Tapi apa? Ini 30, ambil sentomak 5. Ini modelnya ini ibu-ibu dah sekte. Yang dipelit pak. Adik-adik, Allah tidak senang orang yang selalu begini. Sedekah dengan cara apa? Jangan suka minta-minta. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan dirimu. Ada lagi bilang Ustaz ngajar minta sedekah, tidak punya bersedekah. Sedekahnya Ustaz dengan cara apa? Sedekah dengan ilmu. Sedekahnya bupati apa? Pembangunan yang baik. Sedekahnya ibu-ibu dengan apa? Bantu tetangga. Tidak bisa sedekah dengan uang. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan tidak mengganggu tetangga. Ini kita sudah pelit, tidak mau kasih uang, tidak pernah ngirim-ngirim kue, tidak pernah juga. Jelek lagi sifatnya, suka ganggu orang. Apa yang kita mau bawa ketika kita meninggal? Kalau kita tidak bisa tetangga kita dengan tidak bisa menolong dalam bentuk materi, maka tolong tetangga dengan tidak mengganggunya. Itu sedekah kita. Dan demi Allah pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Karena ada orang di sini, di kampung ini, Ustaz, itu di sudut rumahnya dulu, kaya itu yang besar rumahnya itu, kaya sekali dulu, bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah pak. Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami ya, bukan poligami, selingkuh. Kalau poligami halal ibu, yang kita marah-marah. Halal itu bu. Kami bilang istriku, saya setuju poligami, yang penting bukan suamiku. Macam. Ini mamanya cek di rumah tambah pintar juga sih dia. Saya bilang jangan, aku suka berpikir uang. Tidak dibawa mati tuan. Saya bilang betul, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Tidak baca tuh, ya. Ibu jangan terlalu pelit. Ibu, ada suaminya di sini mulai lelai pikirannya. Tolak balaki dengan sedekah. Gimana caranya Ustaz? Bangun ki sholat hajat, minta dilindungi suami tak. Sholat hajat ki 2 rakaat, paling bagus kalau 8. Selesai itu berdoa maki, ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara suamiku, jangan sampai dia tergoda wanita jahat, ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Kasih pusing kepalanya kalau dan dia ke satu hari. Lalu lengkapi supaya cepat dikabulkan doanya.
Nasarki, ya Allah ini ada waktu 1 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku. Apa dia bilang? Istrinya dia bilang, mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba maki besok. Coba ki. Kalau suami kita mulai nakal, mulai apa, tolak bala ki dengan sedekah. Dan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat. Karena suami rumusnya sedekah. Tidak sebab ajat. Ya Allah, cau nami tebedi ya Allah. Ajal lu bawa najama ya Allah. Pedi macam motoi makutu. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta ya Allah, saya tolak bala ya Allah. Ya. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku hilang, saya kawin lagi. Pak bingung malaikat, mana ini dikabulkan. Pak, Bu, mau ki bagus ekonomi tak sedekah. Buka Quran. Tahu soal sedekah dalam Quran? Coba baca Quran. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat kau menanam 1 biji. Menanam 1 biji, tombol 7 bulir. Yang setiap bulirnya mengandung 100 biji. Artinya 1 biji ganti 700 kali. Coba yang Bapak ganti sedekah 10.000, Allah ganti 700 kali. Coba carikan saya orang yang bangkrut, saya rajin sedekah. Tapi kalau Bapak sudah punya duit banyak, pelit tidak mau bersedekah, Allah paksa keluar itu waktu dengan cara sia-sia. Keluar tapi sia-sia. Apa cara Allah paksa? Tiba-tiba mobil tabrak polisi. Polisi lalu lintas ditabrak, kalian punya jalan, hancur kita. Coba, tiba-tiba anak narkoba. Ayo, habis uang hanya untuk anak supaya berhenti narkoba. Paksa, tiba-tiba kita sakit, cuci darah. Kalau kita pelit, paksa Allah keluar wanita. Maka Bapak Ibu sekalian, tolak bala dengan apa? Sedekah. Ini nanti edarkan cilingan. Kita lihat siapa yang pelit. Amin tuh itu orang pelit sekali Pak. Beredar cilingan, tiba-tiba kasih masuk warna 5.000. Warna tarik lupin, kasih masuk warna cari 5.000. Sudah itu, tiba-tiba anak muda tepuk dari belakang. Haji. Saudara 100.000. Ini Pak Haji bilang, wih hebat nih anak muda, 100.000 nak kasih semua. Nah kasih masuk cilingan. Pas masuk cilingan, dia bilang ini anak muda, tapi Pak Haji itu antar tadi jatuh dan tersentak. Ini maksud. Berisik. Begitu pelitnya ini orang, nah datang itu panitia masjid, waktu nak buka, salah masuk ini. Ih, dah buat jahat. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah 3. Kalau ingin mendapat rahmat Allah, 1, beriman. Silakan jadi tentara beriman. Silakan jadi polisi beriman. Silakan jadi pengurus partai beriman. Bupati, wakil bupati yang beriman, wakil bupati beriman. Anggota DPR yang beriman. Ustadz pasti beriman. Apa saja kita kerja beriman. Jadi petani beriman. Jadi pedagang beriman. Politisi beriman. Silakan. Yang kedua, syarat ingin mendapat rahmat Allah, yaitu berhijrah, taubat. Dan yang ketiga, jihad dengan cara harta dan jiwa kita. Apabila ketiga hal ini kita lakukan, maka lanjutan ayat ini, ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati, kata Allah, dan akan mendapat ampunan dari Subhanallah. 3 ini kita lakukan Pak, insya Allah betul kita akan mendapat rahmat. Tahun baru ini kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.